What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-172. Kemarin kita sudah membahas preview match antara Chelsea versus West Ham. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke. Jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas rumor transfer yang nampaknya sebentar lagi itu akan menjadi fakta, bukan lagi rumor. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan juga buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, sebentar lagi, kurang dari 24 jam tersisa, sebelum bursa transfer itu akan ditutup pukul 11 malam waktu London, Inggris, yang berarti di Indonesia itu besok pagi pukul 6, teman-teman. Dan sejauh ini belum ada kabar perkembangan yang signifikan, yang cukup berarti terkait kedatangan pemain, namun malah sebaliknya, kepergian pemain semakin ke sini itu semakin jelas. Jadi sepertinya CBC ini melihat bursa transfer di Januari kali ini, di mana hingga video ini dibuat, ya, tim Chelsea ini bukannya mengalami penguatan skuad, tapi malah mengalami pelemahan dari tim skuad Chelsea sendiri. Ya, kita bisa lihat langsung report dari Fabrizio Romano. Check this out. Ben Chilwell mempersiapkan medical test saat ini di Crystal Palace untuk bergabung dengan klub sebagai peminjaman. Chelsea menyetujui semua dokumen dan sekarang menunggu untuk medical dan kemudian menandatanganinya. Here we go. Ya, dengan kepergian Chilwell berarti ini mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa Malo Gusto itu akan diplot menjadi backup dari Marco Kurela di left back yang melakukan inverted, ya teman-teman. Karena kita semua tahu kemarin Renato Vega itu sudah terlebih dahulu ke Juventus. Dan kita langsung bahas terkait rumor transfer. Kali ini di posisi goalkeeper, ya. CBC punya update dari Burger PJ. Dortmund telah menyetujui deal dengan Dian Ramaj untuk persiapan kemungkinan kepergian Gregor Kobel, yang dimana Chelsea dan beberapa klub lainnya sedang tertarik kepadanya. Ya, kita berharap Enzo Maresca dan juga Board of Management ini mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper di musim dingin ini sebagai pelapis dari Jorgensen. Karena kita tidak bisa lagi mengandalkan dari Sanchez yang sudah kita bahas berkali-kali, ya. Dan semoga saja ini menjadi jawaban, ya. Karena entah mengapa Chelsea ini juga tidak memanggil kiper yang sedang dipinjamkan, baik itu Petrovic maupun Kepa. Ya, kalau misalkan dianggap Gregor Kobel ini lebih baik dari Kepa dan juga Petrovic, just sign it, ya. That's it, Mike. Gak perlu nunggu lama lagi, karena kita tidak percaya lagi kepada Robert Sanchez, titik. Dan saat ini, di saat bersamaan, CBC itu juga punya update terkait pemain baru pengganti Cesar Caicedo. Yang lagi-lagi, ya, pemain muda. Dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea sedang juga melakukan penilaian terhadap opsi lainnya di Saint Etienne midfielder Matis Amogu, 19 tahun, central midfielder, di mana dia berada dalam list Strasbourg, tapi sekarang nampaknya Chelsea sedang mempertimbangkannya untuk membawanya langsung ke klub secepat-cepatnya. Kita akan lihat apa yang akan Chelsea putuskan. Ya, nampaknya tidak sampai di sana, ya. Chelsea ternyata juga tengah mengincar pemain muda lainnya, kali ini pemain dari Manchester City. Dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea telah membuat kontak dengan Manchester City untuk pemain muda bertalenta midfielder Nico Orelli. Chelsea melihat dia sebagai top talent, tapi Manchester City tidak mau kehilangan kontak atas Nico Orelli jika dia pergi secara permanen.
Next, masih dari Fabrizio. Chelsea sedang mempersiapkan untuk membayar transfer fee yang penting untuk Nico Orelli. Tapi sekarang City sedang meminta klausul pembelian kembali atau menyamakan hak. Kita akan lihat bagaimana mereka akan mengaturnya. Ya, seperti yang tadi CBC bilang bahwa kita melepas Cesar KCD di posisi central midfielder dan sekarang kita mencari penggantinya yaitu dua dari pemain muda baik dari Manchester City maupun dari Saint Etienne ya, Matis Omogu dan Oreli. Ya, bukannya mereka ini pemain yang tidak bagus ya teman-teman dan tidak prospek. Ya tentu saja prospek karena ini adalah pemain muda. Tapi kita tidak pernah tahu apakah pemain muda yang kita bilang berkali-kali ini prospek, ini prospek, ini prospek, endingnya itu kembali dipinjamkan. Ya, bahkan yang lebih parah lagi ke klub asalnya yang kita beli seperti David Washington ke Santos. Jadi CBC tidak paham atas strategi apa yang dipunya oleh sporting director ini, guys. Baik Paul Winstanley maupun Lawrence Stewart, terutama untuk case seperti ini. Ya. Jadi apabila kita mendapatkan ini bukan suatu sign yang memang benar-benar menjadi highlight, ya. Karena mereka berdua ini pemain muda tidak mungkin juga akan serta-merta akan merubah penampilan dari Chelsea. Ya. Karena tentu saja ini hanya sebagai backup dari Enzo Fernandez maupun Moses Caicedo ya. Mengingat si Disasi ini selalu 1-2 menit 2 match cedera lagi. Jadi it's nothing ya. Oke, next terkait kondisi Axel Disasi yang kemarin Chelsea itu memblok peminjamannya ke Aston Villa. CBC punya update-nya dikutip dari Nisar Kinsella. Chelsea tidak akan memblokir peminjaman Disasi ke Tottenham jika kondisinya itu benar. Jika di situ ada pemblokiran berarti melalui pemain itu sendiri dalam 24 jam ke depan atau akan sangat menarik dengan ketertarikan dari Aston Villa. Ya, please Axel Disasi. Anda ini bukan proper Chelsea ya. Jadi jangan acting sebagai prop Chelsea juga dengan menolak kepindahannya juga ke Tottenham. Karena dia juga tidak mendapatkan tempat gitu loh di central back ya. Dan kita harus get rid of this player, guys. Dan CBC tidak mau mengulangi lagi kualitas Disasi itu seperti apa. Jadi langsung kita move on. Kita punya update terkait pemain baru Chelsea yang bahkan itu belum sempat bermain, namun saat ini itu sudah akan dipinjamkan. Dikutip dari Fabrizio Romano. Olympique Marseille dan Chelsea telah menyetujui perminjaman Aaron Anselmino. Saat ini tergantung bagaimana Chelsea akan menentukan untuk mengatur slot peminjaman sebagaimana mereka masih mempunyai beberapa keputusan untuk dibuat. Atlanta sudah tidak berada dalam perlombaan lagi setelah mereka telah menandatangani Stefan Poch dari Bologna. Ya, heran juga, kita ini kemarin memanggil Anselmino dengan harapan dia dapat berlatih di Cobham. Jadi kita memutus peminjamannya dia di Boca Juniors. Saat kita beli, kita membiarkan 1 musim untuk tetap bermain di sana. Tapi ternyata kan tidak ya. Kita memanggil dia di bulan Januari, di awal Januari. Ya. Jadi saat ini dia dirumorkan akan dipinjamkan ke Marseille. So, apakah ini terkait dari Trevor Chalobah yang sudah dipanggil juga? Karena Anselmino ini kan datang sebelum Trevor Chalobah itu datang ya. Tapi heran juga karena bermain di Liga Inggris itu kan tidak semudah dia untuk dapat langsung bermain, membutuhkan work permit di mana pengajuannya itu memakan sekitar 3 sampai 6 bulan ya.
Jadi kita akan lihat ke depannya apa yang akan terjadi karena CBC akan memberikan fakta yang mencengangkan terkait dari slot peminjaman pemain. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa slot peminjaman itu dalam satu tim untuk dipinjamkan ke luar negeri atau ke internasional itu adalah 6 slot. So check this out. Chelsea saat ini mempunyai sisa 3 international slot untuk dipinjamkan yang akan dikonfirmasi. Confirm Andre Santos dan Petrovic di Strasbourg. Renato Vega di Juventus. Dan saat ini yang menunggu konfirmasi David Washington ke Santos, Anselmino ke Marseille, Chukwuemeka ke Dortmund. So, apakah kita akan lihat Joe Felix dan Anselmino ini salah satunya akan kolaps? Ya, karena mereka berdua ini dirumorkan akan dipinjamkan di luar klub Inggris ya. Karena Chukwuemeka dan juga Washington ini sepertinya sudah hampir deal atau 90% teman-teman. Jadi antara Anselmino ataupun si Joe Felix. Mereka kalau Joe Felix mungkin ya AC Milan, kalau Anselmino ini ke Marseille. Harus salah satu harus kolaps ya. Next, ya tadi CBC sempat singgung terkait pemain tengah ini yang dimana dia itu akan pergi. Jadi kita akan langsung bahas update-nya dan saat ini ada kabar yang cukup clear ya. Dikutip dari Fabrizio Romano, Borussia Dortmund menyetujui peminjaman deal untuk Carlo Chukwuemeka dari Chelsea. Here we go. Peminjaman dengan opsi untuk pembelian termasuk untuk nilai yang lebih tinggi dari 40 juta pound sterling release clause. Gaji di cover sampai Juni dan biaya peminjaman juga sudah termasuk. Medical di hari Senin. Next masih dari Fabrizio. Medical hari ini untuk Carlo Chukwuemeka di Borussia Dortmund. Semua persiapan akan diselesaikan kepindahan peminjaman dari Chelsea. Biaya gaji full di cover klub Jerman tersebut. Satu attacking midfielder itu sudah confirm pergi guys. Berarti tersisa Palmer, Nkunku, Fernando Ribery Hall, dan juga Joe Felix. Oh ya, ngomong-ngomong terkait Joe Felix, CBC punya update-nya dikutip dari Fabrizio. Aston Villa masih tidak dapat menandatangani Joe Felix karena Chelsea sedang tidak membuka pintu terkait kondisi persyaratan mereka. Next dari Marcio, AC Milan bekerja hingga larut malam untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea dan di situ ada kepercayaan diri meskipun adanya kompetisi. Next dikutip dari Patty, AC Milan baru saja menyodorkan loan fee plus setengah gaji cover untuk Felix. Mendes sedang berada di Chelsea untuk menutup kesepakatan. Chelsea masih bersikeras untuk meminjamkannya. Pagi ini kita akan mempunyai fotonya. Next, Felix telah bersiap untuk terbang ke AC Milan jika ada kesepakatan antara Chelsea dan AC Milan untuk fee 50 juta euro. Next, dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea mempersiapkan untuk membuat keputusan slot peminjaman hari ini sebagaimana masa depan Joe Felix masih terbuka pada saat ini. Jika Chelsea menyetujui deal untuk kepergian Joe Felix ke beberapa klub yang tertarik dengan dia, maka ada deal peminjaman Anselmino ke Olympique Marseille dapat menjadi gagal. Next, dikutip dari Rudy Galetti, frekuensi kontak sering terjadi antara AC Milan, Chelsea, dan Mendes dari Joe Felix. Lanjutan permintaan terhadap kondisi yang sesuai dalam beberapa jam ke depan, Chelsea telah menunjukkan ketersediaannya. Masih ada beberapa jarak untuk mencapai kesepakatan, tapi klub Italia itu akan mencoba sampai di akhir bursa transfer ini. Oke, sebelum kita bahas, langsung saja kita masuk ke partner in crime Felix yang berposisi sama di attacking midfielder, di mana dia ini sebelumnya dirumorkan transfer ke Bayern Munchen. Dikutip dari Chris Wheeler, Manchester United telah mempertahankan ketertarikannya pada Nkunku, tapi itu dipertimbangkannya sulit di fase ini dan opsi lainnya sedang dijelajahi. Next, dikutip dari Laurie Whitwell, Christopher Nkunku ke Manchester United saat ini tidak ada progres. Next dikutip dari Fabrizio Romano, tidak ada kegerakan yang dilakukan secara konkret untuk Nkunku. Dia tidak mau pergi untuk dipinjamkan. Next, sebagaimana saat ini Nkunku tidak pindah, dia tidak mau peminjaman.
Chelsea mau 60 juta pound sterling. Next dari Ben Jacobs. Perhatikan Christopher Nkunku. Jika MU tidak mendatangkan Mathys Tel, upaya hari ini untuk membuat progres dengan Bayern tetap terjadi. Tapi masih ada kesempatan MU buat melakukan pendekatan ke Nkunku. Chelsea menilai Nkunku 60 juta pound sterling plus. Perasaan di minggu lalu, Joe Felix lah yang mungkin akan pergi dan Nkunku tinggal. Tapi hingga saat ini belum mendapatkan tawaran yang layak meski tetap membuka pintu untuk potensial kepergian Nkunku. Sementara itu Chelsea hingga saat ini belum mengajukan penawaran untuk Alejandro Garnacho, tetapi dia sudah dipertimbangkan di bulan ini. Oke, sebelum CBC mengomentari kedua pemain depan dari Chelsea ini, CBC mau memberikan update striker ketiga Brighton yang menjadi incaran dari Chelsea kemarin, dikutip dari Fabrizio Romano. Evan Ferguson ke West Ham. Here we go. Kesepakatan verbal telah terjadi dengan semua pihak setelah lampu hijau dari Brighton. Evan telah diberikan lampu hijau untuk pergi medical siang ini. Langsung peminjaman deal hingga Juni. Gaji di cover oleh West Ham. Ya, oke. Jadi kita tidak punya pemain depan alternatif yang saat ini terjadi di rumor transfer, guys. Apakah akan ada keajaiban seperti kita halnya mendapatkan Cole Palmer dari Man City di eh, 2 musim lalu? Setelah sebelumnya kita tidak pernah mendengar berita terkait hal itu. Ya, karena Mathys Tel itu sudah off, John Duran itu sudah off, sekarang Evan Ferguson itu sudah off juga. Jadi CBC benar-benar nggak habis pikir terkait dua sporting director ini. Tapi kita akan bahas besok secara keseluruhan, secara mendalam kita akan bedah setelah kita mendapat konfirmasi hingga bursa transfer itu ditutup. Apakah kita ini mendapatkan pemain baru atau tidak? Dan kalau misalkan kita tidak mendapatkan pemain baru untuk posisi striker, berarti kita akan tiba pada kesimpulan yang selama ini CBC benar-benar mencurigai ada teori konspirasi di antara public relation dan juga tanda kutip ya, dan juga board of management dari Chelsea tentu saja terkait keterlibatan dari dua sporting director ini ya. Karena what a wasting time kita menghabiskan menunggu-nunggu untuk pemain yang akan datang di musim dingin ini. Di hasilnya kita hanya merecall Trevor Chalobah. That's it, guys. Ya, belum selesai, tapi kita akan lihat, kita akan tunggu sampai besok jam 6 pagi. Oke, CBC mau mengingatkan buat teman-teman semua untuk jangan lupa menyetel alarm jam 3 pagi buat match dari Chelsea versus West Ham dini hari nanti. Dan untuk members dari Sobat CBC, besar kemungkinan CBC akan mengadakan watch along ya guys. Jadi kita akan sambil menonton match dan juga sambil membahas dan mengupdate rumor transfer yang akan ditutup dalam beberapa jam ke depan saat pertandingan berlangsung. Kemungkinan match itu akan selesai di pukul setengah 5 pagi. Jadi kemungkinan besar pergerakan transfer pemain itu akan terjadi saat pertandingan itu berjalan ya. Jadi kita akan membahas. Kita akan menonton match tersebut. Oke, I think that's all di episode ke-172 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.